Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi setelah tadi saya sudah membuat di transaksi di bulan Mei, sekarang lanjut lagi transaksi di bulan Juni 2020 Craftsman Tyler. Perusahaan Tyler punya Nona Syahadah. Nah, berikut transaksinya. Nah, di bulan Juni, nah pada awal bulan Juni ini Nona Syahadah menambah satu karyawan guna memperlancar kegiatan operasional usaha Tylernya. Nah, berikut transaksinya juga. Jadi di bulan Juni ini yang sebelumnya ada dua karyawan, Nona Syahadah menambah lagi satu karyawan. Nah, berikut transaksinya di tanggal 4 Juni itu membeli lagi perlengkapan berupa gunting, penggaris, benang obras, benang jahit dan juga jarum jahit. Itu senilai 1.100.000 secara tunai. Nah, karena secara tunai jadi mempengaruhi kas. Jadi perlengkapan di debit, kasnya di kredit secara tunai. Dan juga lanjut di tanggal 5. Nah, menerima pelunasan atas transaksi. Jadi masih ada transaksi yang belum dilunasi di bulan Mei di tanggal 26 itu atas jasa jahit baju pria tanpa puring 2 potong. Nah, di sini mengurangi dapatnya kas, mengurangi piutang usaha. Terus di tanggal 5 juga menerima jasa Tyler antara lain, nah ada yang tunai semua ini, ada yang baju wanita tanpa puring, terus baju pria dengan puring, ada celana wanita, celana pria maupun dan juga ada yang permak baju pria dan wanita ini masing-masing ada 3 potong, 2 potong, 4 potong, 5 potong, 4 potong juga ada. Jadi di sini mempengaruhi di kas dan pendapatan jasa. Jika di total dari jumlah uang tunai yang diterima dari hasil hasil bayar jasa ini itu senilai 2.170.000. Nah, pada tanggal 6 menerima pelunasan atas transaksi. Jadi transaksi di bulan Mei tanggal 26 itu masih ada yang belum dilunasi. Jadi di sini dimasukkan dilunasi di tanggal 6. Ada yang menerima pelunasan lagi. Jadi kas terhadap utang usaha hasilnya 380.000. Nah, pada tanggal 9 Juni itu menerima sewa ruko 2 lantai selama 1 tahun sebesar 54 juta, tetapi uang sewa baru diterima di akhir masa sewa. Jadi itu piutang sewa karena tidak dibayar secara langsung, masih di kredit, ibaratnya masih diutang, jadi masuk ini di akun piutang terhadap pendapatan sewa senilai 54 juta. Di tanggal 10 menerima pelunasan atas transaksi tanggal 26. Jadi tanggal 26 ini masih ada masih ada transaksi yang belum dilunasi dan dibayar di tanggal 10 Juni. Itu kas terhadap piutang usaha senilai 570.000. Dan di tanggal 12 menerima jasa Tyler. Nah, antara lain ini ada yang kredit, ada yang tunai. Nah, jika di total itu yang kasnya itu secara tunainya itu 1.425.000, yang kreditnya itu 1.940.000. Jadi pendapatan totalnya itu 3.365.000. Nah, di tanggal 14 itu membayar beban utilitas. Beban utilitas dibayar di tanggal 14 Juni senilai 1.600.000. Jadi beban utilitas di debit, kasnya di kredit secara tunai. Dan di tanggal 16 meminjam uang di Bank Nusa senilai 50 juta selama 3 tahun dengan bunga 12,5%. Lumayan tinggi juga bunganya dan dibayar setiap tanggal 5 dan pembayarannya dimulai awal bulan Juli. Jadi mulai dibayar di bulan depan karena dimulai di tanggal 5. Jadi utang bank kasnya bertambah karena ada uang masuk 50 juta dan terhadap utang bank 50 juta juga. Dan di tanggal 18 menerima pelunasan atas transaksi di tanggal 12. Nah, ini tanggal 12 ini ada yang kredit tadi kan. Nah, dilunasi di tanggal mana? Di tanggal 18. Nah, ini kas terhadap piutang usaha senilai 280.000. Dan di tanggal 19 menerima pelunasan lagi di tanggal 12 masih dapat pelunasan lagi tanggal 19 senilai 140.000 dan di tanggal 21 membeli perlengkapan lagi karena perlengkapan sudah berkurang senilai 1 juta tunai. Jadi di sini perlengkapan mempengaruhi kas karena dibayar secara tunai. Dan di tanggal 22 lanjut lagi menerima pelunasan atas transaksi. Jadi di tanggal 12 masih ada transaksi yang belum dibayar berupa baju wanita dengan puring 2 potong. Di tanggal 22 dimasukkan di sini di jurnal umumnya itu kas terhadap piutang usaha karena
karena uang masuk secara tunai mempengaruhi aktiva senilai 380.000. Dan di tanggal 22 juga itu menerima jasa Tyler. Di sini ada yang di sini dibayar secara kontan semua tunai, jadi tidak mempengaruhi kreditnya atau piutang usahanya. Di tanggal 22 kas terhadap pendapatan sisa, jika di total pendapatan di tanggal 22 ini senilai 3.235.000. Terus di tanggal 24 membayar gaji 3 karyawan. Nah, sebelumnya itu kan 2 karyawan, dan di bulan Juni ini menambah satu lagi karyawan untuk memperlancar bisnisnya, untuk memperlancar usahanya. Satu karyawan mendapatkan gaji 3.250.000, dan jika 3 karyawan ini jika di total beban gajinya 9.750.000. Nah, di tanggal 26 menerima jasa Tyler lagi. Dapat jasa Tyler, ada yang kredit, ada yang tunai. Nah, di sini tanggal 26 itu ada kasnya yang dibayar secara tunai itu 2.275.000, yang di kredit yang masih menjadi piutang itu 2.100.000, dan pendapatannya itu 4.375.000. Di tanggal 27 Juni pengambilan uang untuk keperluan pribadi, ada prive di sini senilai 1.250.000, jadi mengurangi kas. Dan di tanggal 28 menerima pelunasan atas transaksi tanggal 12. Nah, tanggal 12 tadi masih belum clear ya, masih ada yang belum dibayar, dan senilai apa yang dilunasi itu jahit baju wanita dengan puring 2 potong. Nah, di sini kas terhadap piutang usaha 2 potongnya itu 380.000. Terus di tanggal 30 Juni membeli AC LG setengah PK 2 unit. Nah, untuk ruangan kegiatan operasional, jadi otomatis kasnya berkurang karena digunakan untuk membeli peralatan atau AC LG. AC ini 2 unit, satu unitnya 3.350.000 secara tunai, jadi kasnya berkurang. Nah, ini jadi 2 AC ini 6.700.000 nilainya. Jadi total balance-nya itu 140.875.000. Baik, setelah di sini kita lanjut setelah di jurnal umum kita posting lagi di buku besar. Di buku besar. Nah, ya seperti ini masih belum. Nah, ini masih ada saldo awal, saldo di bulan Mei masih ada sekitar 180.735.000. Nah, terus ada pergolakan kas, ibaratnya masih ada kas yang ada akun kas yang digunakan di sini. Nah, ini ada kas semua kan. Nah, ini dimasukkan di sini di jurnal umum di buku besar. Nih, mempengaruhi hingga kas akhirnya itu 220.770.000. Ada piutang usaha juga karena masih banyak lagi terkait dengan transaksi yang masih menjadi piutang. Ini sampai di akhir tadi masih banyak piutang. Nah, piutang usahanya itu saldo awal juga di bulan kemarin masih meninggalkan 1.150.000. Jadi total akhirnya itu piutang usahanya masih 2.860.000, dan perlengkapannya juga saldo akhir kemarin 500.000. Terus di awal bulan tuh menambah perlengkapan lagi 1 juta, dan di tanggal 21 menambah lagi perlengkapan 1 juta. Jadi perlengkapannya 2.600.000 di bulan Juni. Begitu sewa dibayar muka juga, ini saldo kemarin di bulan Mei. Piutang sewa, ya ada piutang sewa senilai 54 juta mesin jahit, dan seterusnya seperti dengan cara sebelumnya. Jadi yang transaksi yang ada di bulan Juni maupun yang ada di neraca saldo setelah disesuaikan di bulan Mei, nah dimasukin lagi di buku besar. Setelah kita posting di buku besar, barulah kita salin di neraca saldo setelah buku besar. Nah, ini kasnya kok bisa 220.770. Nah, di buku besar ini kan lihat lagi. Nah, kasnya 220.770.000 rupiah. Nah, ini
dan balance Rp374.930.000. Ini neraca saldo di bulan Juni setelah buku besar. Nah, di soal informasi data per 30 Juni 2020 itu perlengkapan yang tersisa itu 900.000, penyusutan mesin jahit, mesin obras, dan AC dengan estimasi ukur ekonomis 6 tahun juga. AC sama umur ekonomisnya seperti mesin jahit dan mesin obras dengan metode garis lurus. Jadi selama 6 tahun ini umur ekonomis AC. Dan yang ketiga itu sewa yang telah jatuh tempo senilai, nah ini sewa tempat ya, senilai 1.750.000. Terus yang nomor 4, sewa yang diterima dan terpakai senilai 3 juta. Ini sewa gedung, ada yang pendapatan sewanya. Terus di tanggal 5 penyisihan piutang senilai sebesar 1,25% dari saldo piutang dagang. Nah, di sini beban perlengkapan terhadap perlengkapan, beban penyusutan. Nah, ini kenapa segini? Mungkin ini caranya sudah dijelaskan di awal juga ya, kenapa kok tinggal. Oh ya, ini beban perlengkapannya kok bisa 1.700.000. Nah, di sini di neraca saldo perlengkapannya itu 2.600.000 dan yang tersisa itu 900.000. Jadi 2 juta berapa tadi? 2.600.000 itu dikurang 900.000. Jadi beban perlengkapan atau yang dipakai itu 1.700.000 gitu. Dan ini beban penyusutan mesin AC. Nah, ini aja sama juga rumusnya, metodenya sama juga seperti mesin jahit. Jadi selama 1 bulan AC ini terpakai, beban umur ekonomisnya terpakai senilai 93.055,56 perak atau rupiah ya. Terus sewa yang telah jatuh tempo senilai 1.750.000. Nah, ini beban sewa terhadap sewa di hari muka. Dan pendapatan sewa juga seperti yang kemarin, di bulan kemarin sama. Terus piutang tak tertagih. Nah, jumlah piutang ini berapa? Lihat. Piutang itu ada 54 juta. Piutang sewa ding. Maaf. Piutang usaha itu ada 2.860.000 dan 1,25% dari 2.860.000 itu senilai 35.750 rupiah. Nah, ini jadi total balance-nya di jurnal penyesuaian itu 54.799.638 rupiah, masih ada 90 perak. Dan lanjut di neraca lajur. Oke, itu cukup. Di neraca lajur, neraca saldo salah ketik ya, neraca lajur. Neraca lajur per 30 Juni. Kenapa bukan 31 ya? Karena Juni itu hanya 30 tanggalnya. Nah, ini tadi apa yang ada di neraca saldo ini tinggal digeser, dimasukkan di neraca lajur. Mulai dari kas, piutang sampai di sini, sampai beban gaji. Dan yang ada di AJP pun juga dimasukkan di neraca lajur bagian bawahnya. Nah, ini. Nah, ini. Dan di neraca saldo setelah disesuaikan tinggal geser lagi. Nah, misal perlengkapan ini 2.600.000 kan di neraca saldo awal, karena ada penyesuaian senilai 1.700.000, jadi yang tersisa di neraca saldo yang telah disesuaikan itu senilai 900.000. Begitupun seterusnya juga, sama juga ini caranya kok. Nah, ini kok bisa sekarang, kalau bulan kemarin kan letaknya di laporan laba rugi itu di kredit, kalau sekarang di debit. Berarti artinya transaksi usaha di bulan Juni ini mengalami untung. Kalau 2 bulan kemarin kan kita rugi. Nah, di bulan ini dengan bertambahnya karyawan menjadi untung malah. Bagus sekali. Untung senilai 995.361,10 rupiah. Ini ya.
Lanjut lagi di laporan laba rugi. Nah, ini tadi yang saya sampaikan bahwa jasa ini mengalami untung. Laporan laba rugi periode ini pendapatan jasanya itu 13.145.000. Nah, kita lihat di neraca lajur pendapatan jasa berapa? Nah, pendapatan jasa senilai ya 13.145.000. Nah, pendapatannya 13 juta. Yang sebelumnya hanya sekitar 4 juta. Dan beban, total beban di bulan Juni itu ada 15 juta. Beban juga banyak juga karena nambah juga tadi ya, karyawan. Tapi masih ada pendapatan sewa. Nah, pendapatan sewa itu senilai 3 juta. Pendapatan sewa. Di sini laba sekitar 995.361,10 rupiah. Jadi laporan perubahan ekuitas atau perubahan modal. Nah, modal di awal kan 188 juta 329.533,32 rupiah dan dapat laba 995.361,10 rupiah. Tetapi ada prive di sini. Privenya itu 1.250.000. Jadi masih tetap berkurang modalnya itu karena ada prive lagi. Sebenarnya dapat laba tetapi ada prive di sini, jadi modalnya malah berkurang senilai 188.894,42 rupiah. Jadi modalnya berkurang sekitar 254.638,90 rupiah. Di laporan neraca, akun yang punya akun nomor 1, 2, dan 3 dimasukkan di neraca periode berakhir. Nah, ini ya, dari kas, dari akun aktiva, pun aset tidak lancar, aktiva tidak lancar, dimasukkan. Total aktiva itu senilai 358 juta 74.894,42 rupiah. Dan ekuitas dan kewajiban, utang itu kewajiban, dan juga ada utang bank juga kan. Nah, dan modal sama balance senilai 358 juta 74.894,42 rupiah. Jadi ini balance-nya. Oke ya, lanjut di jurnal penutup. Karena ada pendapatan jasa dan pendapatan sewa, ditutup dengan ikhtisar laba rugi. Lanjut juga di beban. Semua jenis beban ditutup juga dengan ikhtisar laba rugi. Total semua beban kan 15.149.638,90 rupiah ditutup oleh ikhtisar laba rugi. Begitupun juga prive ditutup dengan modal, dan ikhtisar laba ruginya karena ada laba 995.000 itu sekian ditutup juga dengan modal. Setelah itu di neraca saldo setelah penutupan akun 1, 2, 3 itu ada kas, piutang sewa, perlengkapan sewa dibayar buka, mesin jahit, akumulasi penyusutan mesin jahit, mesin obras, akumulasi penyusutan AC, pengisian piutang tak terlagi utang bank, dan ini modal penyusutan AC pun juga dimasukkan di neraca saldo setelah penutupan. Nah, neraca saldo setelah penutupan ini balance sekitar 358.880.000 rupiah. Ya, modalnya segini. Modalnya kok bisa berubah dari awal? Nah, karena sudah ada di laporan perubahan modal. Nah, ini tinggal digeser di neraca saldo setelah penutupan. Oke, dan di akhir itu di jurnal pembalik. Jadi akun-akun yang memang menimbulkan suatu perkiraan di bulan berikutnya itu dibalik. Ya, ini transaksi akun di jurnal penyesuaian AJP tinggal dibalik. AJP-nya kan di sini pendapatan sewa itu didebet. Nah, itu dibalik. Dibalik pendapatan sewanya. Begitupun juga sewa dibayar di muka. Nah,
Oke, ini sudah masuk di bulan Juli, jadi ya, jurnal pembaliknya ini. Oke, sekian pembahasan di siklus akuntansi perusahaan jasa di bulan Juni, dan demikianlah tugas yang telah saya sampaikan dari siklus akuntansi dari mulai bulan April, Mei, dan diakhiri dengan di bulan Juni ini. Terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.